Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, bagaimana hukum air selokan yang kotor dan najis lalu disuling sehingga bersih lagi? Apakah bisa digunakan untuk bersuci? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk menjawab fenomena yang ada di sebagian daerah, terutama di kota-kota besar, di mana menanggapi air limbah, air selokan, comberan, air sungai yang jelas-jelas kotor, hitam, campur najis, campur macam-macam, kemudian diolah kembali, disuling melalui beberapa proses penyaringan, kemudian menjadi air yang bersih, ditambah kaporit untuk mematikan bakteri-bakteri. Maka ini kalau memang betul-betul sudah bersih, apakah bisa digunakan untuk berwudu, mandi, dan semisalnya? Maka jawabannya boleh. Air itu bisa menjadi suci dan mensucikan kembali dengan dua syarat. Air itu bisa menjadi tahir mutahhir kembali dengan dua syarat. Yang pertama, air itu proses terakhir, jadi proses penyulingan terakhir itu berada dalam satu wadah lebih dari dua kolah atau lebih. Lah 2 kolah atau lebih itu ya sekitar 200 liter lah, itu kurang lebihnya segitu itu. Kemudian yang kedua, dalam proses terakhir itu sifat-sifat daripada najis itu sudah nggak ada, baunya, rasanya, warnanya sudah nggak ada. Sehingga dalam proses terakhir, penyulingan terakhir itu air kondisi minimal 2 kolah 200 liter, kemudian terus bersih, tidak ada lagi bau najis, nggak ada lagi warna najis, nggak ada lagi itu rasanya. Maka dalam kondisi semacam itu, air sudah bisa digunakan untuk berwudu, untuk mandi besar, cuci najis, cuci baju, maka bisa suci dan mensucikan. Walaupun secara kesehatan mungkin tidak layak untuk diminum, tidak layak untuk dikonsumsi, nggak layak untuk diminum, tetapi sebagai alat toharoh, sebagai alat untuk bersuci, air itu sudah bisa digunakan secara pandangan fikih Islam. Jadi no problem, nggak ada masalah. Wallahu a'lam. Pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz. Apakah dibenarkan pernyataan sebagian orang bahwa air suci mensucikan yang ada di timba lalu kemasukan air musta'mal beberapa tetes, maka hukumnya menjadi ikut musta'mal? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pernyataan bahwa air tohir mutahhir yang ada dalam timba bisa menjadi ghairu mutahhir, bisa menjadi mustakmal gegara kemasukan atau kecampuran beberapa tetes air mustakmal, itu jelas satu kesimpulan dan pemahaman yang salah. Nah, dari mana titik kesalahan pemahaman ini? Jadi ini di dalam kitab-kitab fikih ketika menguraikan itu masalah macam-macam air itu kan ada 3 macam itu kan. Ada air tahir mutahhir, tahir ghairu mutahhir, sama air mutanajis. Nah, ketika membahas air tahir ghairu mutahhir, itu kan ada 2 macam. Satu air mustakmal fi faradhit taharah, air yang digunakan dalam basuhan yang wajib dalam taharah. Yang kedua, al-ma'ul mutaghayyir,
bimukhalatati tahirin mustaghnan anhu taghayyuran katsira bihaitsu yamna'u itlaqas mil ma' hatta yahtutsa lahu ismun akhar. Jadi ketika sampai pembahasan ini, termasuk golongan air yang suci dan tidak mensucikan adalah air yang berubah sebab bercampur benda suci, sebab kecampuran benda suci, yang benda suci itu bisa dihindari dalam tingkat perubahan sampai menghilangkan nama air sehingga menimbulkan nama baru. Nah contohnya, perubahan itu ada perubahan secara hissian atau secara takdirian. Nah, ketika membahas perubahan secara hissian, banyak orang paham. Yang dimaksud ini adalah air dicampur kopi maka berubah menjadi namanya kopi. Hilang itu nama air. Ketika dimasuki teh namanya teh, hilang nama air. Ketika dimasuki bumbu-bumbu namanya kuah, namanya sayur, hilang nama air. Ketika dimasuki buah di blender jadi jus, hilang itu nama air. Nah. Ketika dimasuki susu ya namanya susu, hilang nama air. Lah termasuk bentuk perubahan yang kedua yaitu walau takdirian, perubahan secara perkiraan. Lah contohnya apa? Contohnya perubahan secara perkiraan itu adalah contohnya apa itu? Air bercampur dengan air kelapa yang sudah tidak ada rasanya. Air bercampur dengan air mawar yang sudah tidak ada baunya. Sehingga antara air dengan perkara suci yang mencampuri itu sifatnya sama. Ketika dicampur ya nggak ada perubahan. Secara hissi, secara kenyataan, secara kasat mata. Secara rasa nggak ada perubahan. Tetapi secara perkiraan ini ada perubahan. Nah, maka ini bagaimana cara mengetahui? Nah ini ada dua cara. Salah satu caranya yaitu itu air mustakmal yang mencampuri air itu diperkirakan umpamanya kayak perasan anggur. Jadi anggur diambil airnya diperas. Itu kalau 10 tetes, 20 tetes masuk ke air satu gayung, satu temba itu kira-kira menimbulkan perubahan yang sampai tingkatan tidak lagi dikatakan air apa enggak. Sampai tingkatan itu sudah jadi jus. Jadi faktanya ketika air itu cuma kecampuran beberapa tetes, ya tidak adalah ada orang mengatakan ini, sudah bukan air, ini jus, nggak ada. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita perkirakan semacam itu. Kalau memang air satu timba kemasukan 10, 20, 50 tetes itu tidak sampai menimbulkan nama baru ya tetap tahir mutahhir. Ini cara mutaakhirin. Sebagian satu cara. Kemudian salah satu cara yang diajarkan Imam Nawawi yang diriwayatkan dari para ashab ini lebih mudah. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah memberikan satu cara yang lain selain cara tadi yang lebih mudah untuk mengetahui itu air mustakmal itu mempengaruhi kesucian air apa enggak. Maksud mempengaruhi kekuatan tuhuriyah, menghilangkan kekuatan air untuk mensucikan apa tidak. Itu dilihat dari mana yang lebih banyak. Itu cara dalam kitab Majmu'. Kalau air mustakmal bercampur dengan air suci yang mensucikan, lihatlah mana yang lebih banyak. Kalau yang lebih banyak itu air yang tahir mutahhir, maka tidak berpengaruh apa-apa. Tetapi kalau yang lebih banyak, lebih berat adalah air mustakmalnya, maka menjadi mustakmal. Maksudnya menjadi tahir ghairu mutahhir. Nah, ini cara yang lebih mudah. Makanya kesimpulannya, baik metode yang pertama atau metode yang kedua, apabila ada air itu kecampuran cuma beberapa tetes sebab percikan-percikan air wudhu, itu jelas tidak menjadikan
menjadi tohir ghairu mutahhir, air ditembak tetap tohir mutahhir. Kecuali kalau disangka kuat atau diyakini seumpama tetesan air itu berupa perasan anggur maka menjadi jus, itu baru berubah menjadi tohir ghairu mutahhir. Atau diyakini bahwa air tetesan itu lebih banyak daripada air yang ditembak, maka menjadi tohir ghairu mutahhir. Jadi kesimpulan ini sebetulnya kalau kita mempelajari secara teliti dan detail, ini sudah wadih dan jelas dan mudah dipahami. Nah cuma ini kebanyakan atau sebagian orang dalam mempelajari bab ini taghayyara walau taghayyuran katsira walau takdirian. Nah ini seolah-olah disimpulkan bahwasanya kalau kecampuran air mustakmal itu diperkirakan langsung berubah, padahal ini bukan berubah biasa, perubahan yang katsira, perubahan yang sampai menghilangkan nama air dan menimbulkan nama baru. Nah, maka urainya seperti yang saya jelaskan di atas. Nah, kesimpulan semacam ini sesuai dengan banyak sekali riwayat-riwayat dalam hadis bagaimana baginda Nabi SAW dan para sahabat. Di zaman Nabi sahabat itu nggak ada tempat wudhu, pancuran itu nggak ada. Yang ada itu ya dalam wadah satu mut, satu gayung begitu. Mandi dalam wadah satu tembak. Dan beberapa riwayat baginda Nabi SAW itu mandi dengan istrinya juga memakai air di tembak, juga gayungnya itu pakai tangan beliau yang mulia. Jadi jelas setelah ini beliau mandi itu mesti ada percikan-percikan air mandi yang kembali ke gayung secara zahir. Maka ketika memadukan pemahaman fikih dengan apa yang terjadi dan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW dan para sahabat, kita memahami fikih, kesimpulan-kesimpulan fikih dipadukan dengan apa yang terjadi di zaman baginda Nabi SAW. Dan hasilnya adalah ini saling mendukung, maksudnya itu ada kecocokan, maka itu agama itu jadi mudah diamalkan gitu loh. Maka agama itu jadi mudah diamalkan, mudah dipraktekkan. Maka itu juga saya contohkan itu praktek wudhu di video yang lain itu. Ada praktek wudhu. Nah, jadi ketika pemahaman fikih sudah sesuai dengan apa yang ada di riwayat hadis dari baginda Nabi SAW dan para sahabat, sekali lagi agama itu mudah untuk diamalkan, mudah untuk dipraktekkan, mudah untuk dicontoh dan diajarkan kepada masyarakat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaan berikutnya, apakah tangan kita akan dihukumi najis jika menyentuh najis kayak kotoran binatang atau menyentuh anjing dalam kondisi kering? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada satu kaidah atau satu dobit lah, karena hanya dalam satu bab taharah ini. Ketika benda suci bertemu dengan benda najis, maka apakah langsung dihukumi bahwa benda suci itu mutanajis gitu, ikut najis? Maka ini ada perincian. Jadi kalau benda suci bertemu benda najis, kayak tangan kita sentuhan dengan najis, maka ini tangan kita akan menjadi mutanajis dengan syarat kedua benda tersebut atau minimal salah satunya kondisinya basah. Jadi tangan kita atau najis yang kita sentuh itu keduanya atau minimal salah satu kondisi basah, maka tangan kita akan menjadi mutanajis. Kita sentuhan dengan kencing atau sentuhan dengan air liur anjing atau apa gitu,
Maka mafhumnya kalau kedua-duanya kering, tangan kita kering, najis yang kita sentuh juga kering, umpamanya kita pegang kotoran sapi yang sudah kering, kita pegang bekas kencing yang sudah kering, kita pegang itu anjing bulunya yang kondisi sama-sama kering, maka tangan kita yang bersentuhan dengan najis tersebut tidak dihukumi najis. Jadi kesimpulannya hukum tanjis, hukum menjadikan mutanajis itu berlaku apabila antara benda suci atau benda najis yang bersentuhan tadi keduanya basah atau minimal salah satu basah. Kalau kering semua maka enggak. Tapi ini adalah kaidah umum gitu, karena ada kondisi-kondisi tertentu di mana walaupun kondisi basah itu dimakfu, yaitu ketika masyaqqah, ketika kondisi najis itu sulit dihindari. Maka dalam kitab-kitab fikih itu kayak di tempat-tempat sholat yang biasa ada genangan air hujan, di situ ada kotoran kelelawar, kencing kelelawar atau kotoran cicak atau apa, walaupun di situ ada airnya, ada basahnya, karena ini kondisi darurat, kondisi masyaqqah sulit dihindari, maka itu yang sebetulnya masuk kaidah itu mutanajis itu dimakfu. Nah, ini pengecualian. Ini pengecualian, jadi di luar kaidah umum. Wallahu alam.